IG Live Klinik Alana. Sore ini kita ditemani oleh Dokter Dara. Halo dokter. Halo Teh Siti. Alhamdulillah baik. Wah, IG Live perdana nih dok di tahun 2022 ya dok. Sudah berubah tahun aja nih dok. Bener, cepet ya. Cepet ya dok waktu. Nah kali ini kita mau bahas tentang basic skincare anti rempong. Wah, dari pembahasannya aja udah kayaknya menarik banget nih dok ya. Dan tentunya di akhir acara seperti biasa kita udah ngadain satu hadiah menarik. Jadi buat happy people pantengin terus sampai akhir ya, biar dapat ilmunya juga full ya dok ya, jangan setengah-setengah. Dapat giveaway juga. Betul. Jadi manfaatnya plus ya dok. Iya benar. Oke kalau gitu dok, udah banyak yang join juga. Kalau gitu langsung aja ya dok, waktu dan tempat dipersilahkan Dokter Dara. Halo happy people, assalamualaikum. Nah balik lagi nih bersama saya Dokter Dara di IG Live Alana. Kali ini saya akan membahas tentang basic skincare anti rempong ya. Sebenarnya happy people di rumah pasti sudah sering banget nih mendengar edukasi tentang hal ini. Cuman saya berharap happy people dapat menyaksikan sampai habis supaya dapat menambah edukasi dan informasi, dan gak kalah menarik ada giveaway juga nanti di akhir ya Teh Siti ya. Tentunya. Oke, saya mulai Teh Siti. Siap dok. Ya, bismillah. Nah, happy people semuanya, kulit merupakan bagian terluar tubuh yang kerjanya nih lumayan berat nih. Karena apa? Karena dia berhubungan langsung dengan dunia luar. Contohnya kelembapan, polusi, kemudian kosmetik, dan masih banyak lagi. Sehingga kesehatannya perlu banget kita jaga. Nah, hal inilah yang membuat sekarang banyak sekali brand-brand skincare di luar sana yang mengeluarkan produk dengan manfaat-manfaat tertentu. Sebenarnya skincare itu apa sih? Nah, skincare merupakan cosmeceutical yang di dalamnya terdapat satu atau beberapa zat aktif yang bertujuan untuk merawat, meningkatkan, dan menjaga kesehatan kulit. Nah, saya ingin membahas sedikit nih tentang perbedaan skincare dan skin medication supaya persepsi kita sama sebelum kita ke inti. Nah, skin medication atau yang happy people sering dengar krim dokter atau krim racikan dokter itu merupakan krim yang di dalamnya terdapat bahan aktif yang berfungsi sebagai obat. Nah, karena dia obat, otomatis dia untuk mengobatin penyakit ya, terutama permasalahan kulit. Nah, karena dia obat, otomatis harus dengan resep dokter dan di bawah pengawasan dokter pemakaiannya. Berbeda dengan skincare. Skincare tadi cosmeceutical yang di dalamnya zat aktifnya berfungsi sebagai perawatan atau buat menjaga dan meningkatkan kesehatan kulit. Sehingga skincare itu bisa kita beli di e-commerce, website, dan masih banyak lagi ya di luar sana, toko-toko offline seperti itu. Nah, kalau krim dokter tidak, jadi jangan tergiur ya, dibilang nih krim dokter tapi dijual di e-commerce tertentu. Tidak, harus dengan konsultasi ahli dan penggunaannya di bawah pengawasan ahli seperti itu. Nah, sudah sama nih persepsinya. Sekarang kita ke intinya, basic skincare. Kalau basic skincare itu apa? Kalau basic skincare yaitu tahapan skincare wajib yang kita gunakan sehari-hari. Jadi ini wajib nih kita yang walaupun kita punya banyak skincare di rumah, 3 tahapan ini juga nggak boleh lupa kayak gitu. Yaitu tahapan apa aja? Yaitu tahapan cleansing, moisturizing, dan protect, atau tahapan untuk membersihkan, melembabkan, dan melindungi. Fungsinya untuk apa? Sama, fungsinya untuk merawat, kemudian menjaga dan meningkatkan kesehatan kulit seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru menginjak pubertas, yang baru pengen coba-coba skincare, boleh nih dimulai dengan basicnya dulu. Oke, nah ini udah banyak yang join. Terima kasih happy people. Terima kasih sampai akhir ya. Benar-benar. Nah dok, sebelum kita ke 3 tahap yang penting tadi dok, banyak banget yang bertanya pasti usia berapa sih kita mulai pakai skincare. Nah ini kita dimulai dari usia berapa tahun dok? Nah sebenarnya Teh Siti tidak ada usia baku nih ya, kapan kita dianjurkan untuk pakai skincare kayak gitu. Karena fun fact-nya sebenarnya waktu bayi juga kita sudah dipakai skincare ya, pakai lotion, pakai oil-oilan seperti itu ya. Dan sekarang juga banyak nih skincare untuk bayi seperti itu. Namun beberapa pakar dermatologis menganjurkan untuk kita sudah mulai memakai skincare atau basic skincare deh.
basic skincare saat kita memasuki usia pubertas. Kenapa? Karena pada saat usia ini sudah mulai muncul masalah-masalah karena adanya perubahan hormon. Cuman saran saya buat teman-teman happy people yang baru menginjak remaja, harus pastikan produk basic skincare yaitu produk cleansing, moisturizing dan juga protect itu dia direkomendasikan untuk usia-usia remaja seperti itu, dan penggunaannya secara bertahap ya. Jangan jangan langsung pakai ABCD berlapis-lapis kayak gitu. Akhirnya malah muncul masalah, bukan jadi malah sehat seperti itu. Oke, nah ini buat yang pemula mungkin ya dok ya, buat yang baru mau terjun dengan skincare ini cocok ya dengan awal basic skincare ini ya dok ya. Nah sebenarnya kita masuk ke inti aja ya Raya. Basic skincare. Sebenarnya basic skincare ini bukan untuk remaja saja, untuk teman-teman happy people yang memang kulitnya nggak ada masalah, memang hanya untuk merawat, atau yang mager, tapi saya garis bawahi mager tapi tidak ada masalah kulit ya, itu boleh hanya memakai basic skincare ini saja. Tapi kalau sudah ada memang permasalahan kulit yang memang harus dikonsultasikan ya, mau nggak mau harus dikonsultasikan seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan besar nih, sekarang kan banyak banget ya produk skincare di luar sana. Bahkan satu brand saja mengeluarkan sabun itu bermacam. Ada 5 mungkin ya, ada 6 mungkin ya. Dan upgrade setiap waktu seperti itu. Yang buat kita sebenarnya bingung. Sebenarnya ini skincare cocok nggak sih untuk kulit kita? Seperti itu. Akhirnya kita beli semuanya gitu kan, menumpuk di rumah dan tidak terpakai. Seperti itu. Nah, sebenarnya IG Live sebelumnya itu Dr. Uci sudah mulai sudah membahas tentang tips memilih skincare. Nah, saya ngambil 2 indikator penting saja nih ya, yaitu yang pertama, skincare kalian itu memang harus approve atau harus ada BPOM-nya, seperti itu, harus terdaftar di BPOM. Kemudian yang kedua ini yang gak kalah penting, yaitu kalian harus mengenal atau mengetahui tipe kulit kita. Nah, kalau happy people di rumah pasti mengetahui tipe kulit itu normal, berminyak, kering, kemudian kombinasi, ya kan? Nah, tapi kalau dalam medis kita tuh banyak banget indikator-indikator untuk menentukan tipe kulit. Biasanya kalau skincare kita menggunakan indikator Leslie Bowman Skin Type, yaitu menggunakan indikator Leslie Bowman. Nah, Dr. Leslie Bowman itu membagi tipe kulit menjadi 16 bagian. Beliau mengeluarkan kuesioner yang bisa kita isi untuk menentukan tipe kulit kita. Namun happy people, kalau saya bahas sekarang nih, luas sekali pembahasan kita. Nanti nggak cukup nih 30 menitnya ya Siti ya. Nah, jadi mungkin nanti ada sesi lebih dalam nih IG Live untuk menentukan tipe kulit. Atau kalau happy people penasaran, boleh search di Google tentang Leslie Bowman Skin Type. Oke, kesimpulannya saya tarik ke diri saya aja ya. Nah, tipe kulit saya itu berminyak, kemudian kulit saya sensitif, yaitu kulit saya memang gampang banget ke-trigger, kemudian dia berjerawat seperti itu. Karena ada juga di luar sana yang memang kulitnya berminyak tapi resisten, nggak pernah berjerawat seperti itu. Kemudian kulit saya pigmented, yaitu kulit saya kalau udah berjerawat gampang muncul bercak-bercak hitam gitu kan, hiperpigmentasi kayak gitu. Karena di luar sana juga ada yang non pigmented, kalau dia jerawat nggak ada muncul bekas jerawat seperti itu. Kemudian tipe kulit saya tightnya, nggak gampang berkerut. Oke, buat apa nih saya tahu tipe kulit saya? Supaya saya bisa memilah-milah tentang basic skincare yang mau saya beli. Kenapa? Karena happy people, tipe kulit kita nih berubah-ubah loh. Dia sifatnya dinamis. Jadi bisa jadi sekarang kita kering, kemudian nanti ke depannya jadi berminyak. Banyak banget nih faktornya. Bisa karena lingkungan, stres, hormonal, pola hidup, banyak banget. Saya kasih contoh kecilnya deh. Buat kita nih yang tinggal di Indonesia. Nah, buat kita yang tinggal di Indonesia nih pasti kan cuaca kita panas ya. Karena cuaca kita panas, sebagian besar pasti punya tipe kulit yang berminyak seperti itu. Tapi kalau yang orang yang tipe kulitnya berminyak tadi jalan-jalan ke luar negeri yang lagi musim dingin, nah berubah nih tipe kulitnya jadi kulit kering kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia pasti kita memakai basic skincare untuk kulit berminyak. Nah, pada saat kita di luar negeri otomatis kita pakai basic skincare untuk kulit yang kering. Karena itu nih happy people, hati-hati
hati-hati dengan skincare dari luar. Kenapa? Kelembapan suhu kita berbeda. Jadi ada banyak juga nih kasus yang dia baru pulang dari luar negeri, kulitnya bagus memakai skincare A seperti itu. Beliau bawa ke Indonesia, ternyata jadi beruntus kayak gitu. Karena faktor-faktor yang tadi akhirnya nggak cocok atau tipe kulitnya berubah gitu. Oke, sekarang udah banyak sekali itunya ya. Jadi kita sudah tahu nih indikator kita memilih skincare yang benar. Jadi nggak semua skincare kita beli gitu kan nih. Brand ini mengeluarkan skincare A, kita langsung beli. Padahal untuk tipe kulit kering, sedangkan kita kulit berminyak, akhirnya jadi jerawatan gitu. Nah, sekarang saya bahas ke intinya, yaitu basic skincare. Basic skincare tadi saya ulang ada 3 tahapan, yaitu cleansing, moisturizing, kemudian yang protect. Nah, yang pertama cleansing, yaitu facial wash. Nah, facial wash itu merupakan sabun yang diaplikasikan ke area wajah yang berfungsi untuk mengangkat dan membersihkan kotoran, sisa kosmetik, sebum, dan masih banyak lagi secara keseluruhan. Tahapan ini penting banget nih. Sebelum kita mengaplikasikan skincare yang lain, kita sudah harus memastikan bahwasannya kulit kita bersih paripurna. Seperti itu. Kenapa? Karena agar skincare yang lain itu bisa menyerap 100%. Kalau kulit kita kotor dan terhalang sama kotoran itu kan penyerapannya nggak maksimal, akhirnya kita nggak dapat efek yang seharusnya gitu. Kita udah keluar uang banyak tapi efeknya nggak dapat gitu kan. Nah, kemudian double cleansing. Nah, kalau buat happy people yang sehari-hari bermake up tebel ya, udah pakai foundation, pakai bedak padat, pakai bedak tabur lagi kan, itu udah berlayer-layer ya, waterproof lagi gitu kan. Nah, komplit ya. Nah, disarankan untuk menggunakan double cleansing. Double cleansing ini disarankan step pertama tuh pakai cleansing yang oil base, contohnya mic cleanser. Jadi dia akan mengangkat kotoran-kotoran yang larut minyak, larut lemak maaf. Nah, itu larut minyak. Nah, contohnya seperti kosmetik, sisa sunscreen, sisa sunblock seperti itu. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan step yang water base, yaitu sabun cuci muka. Nah, buat teman-teman yang kulitnya oily tapi dia nggak sensitif, boleh nih menggunakan sabun-sabun khusus kulit berminyak. Ada kan banyak ya di luar sana. For oily skin dia bilang kayak gitu kan. Nah, kemudian kalau yang kulitnya sensitif, yang berjerawat, bisa menggunakan sabun-sabun dengan ada kandungan salicylic acid atau yang ada kandungan BHA seperti itu. Nah, kemudian tahapan kedua ini nggak kalah penting nih, yaitu moisturizer atau pelembab. Nah, moisturizer atau pelembab merupakan sediaan yang digunakan untuk menghambat penguapan air dengan atau transepidermal water loss dengan cara membuat lapisan tipis lemak di bawah kulit untuk menjaga skin barrier atau aktivitas sel-sel kulit. Nah, moisturizer atau pelembab ini penting banget untuk menjaga skin barrier kita. Teman-teman happy people pasti sudah tahu nih, kalau misalkan skin barrier kita bermasalah, otomatis kita gampang sekali ke-trigger dengan sesuatu. Misalkan kena matahari udah iritasi, kena matahari dikit merah kayak gitu. Itu tanda-tanda bahwasanya skin barrier kita bermasalah. Nah, jangan sampai nih skin barrier kita ada problem seperti itu. Nah, moisturizer atau pelembab itu ada 3, yaitu pelembab yang berfungsi sebagai humectant, yaitu dia menarik air dari jaringan sekitarnya, yaitu yang di dalamnya ada ingredients seperti glycolic acid, AHA, kemudian asam hyaluronat seperti itu. Kemudian ada yang bersifat oklusi, dia menutup ruang sehingga mencegah penguapan air. Itu ada yang kandungannya ingredientsnya kayak coconut oil, olive oil, sunflower oil seperti itu. Kemudian ada yang emollient. Nah, kalau emollient itu dia menjaga ruang-ruang kosong di sel korneosit untuk melindungi skin barrier kita. Nah, itu biasanya ingredientnya asam lemak, pseudoceramide, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan moisturizer ini kan kalau untuk kulit kering udah pasti harus dipakai ya, supaya menjaga kelembapan. Bisa dengan sediaan krim ataupun lotion. Pasti ada pertanyaan nih, kalau kulit berminyak boleh dok pakai pelembab? Boleh. Kenapa? Karena ada juga kondisi di mana kulit kita berminyak, tapi sebenarnya kita nggak terhidrasi baik nih kulit kita.
Sebenarnya minyak itu merupakan kompensasi dari tubuh kita karena kulit kita kering banget. Akhirnya dia memproduksi sebum supaya menjaga kelembapan. Nah, para pakar dermatologis itu menyarankan untuk teman-temannya oil skin bisa menggunakan pelembab yang sediaannya gel, serum atau light cream yang tidak terlalu pekat. Seperti itu. Nah, tahapan terakhir ini selalu ada di setiap IG Live, yaitu basic skincare yang berfungsi sebagai protect atau yang melindungi, UV blocker. Yang happy people sering dengar sunscreen atau sunblock. Nah, sunscreen atau sunblock ini merupakan skincare yang masih banyak banget disepelekan nih. Masih sering pasien nge-skip tahapan ini, padahal kita udah sering banget edukasi tentang efek buruk paparan sinar matahari jika kita tidak pakai sunscreen atau sunblock. Bener ya Teh Siti ya? Betul dok. Setiap IG live pasti kita ngulang-ngulang nih pemakaian sunscreen atau sunblock. Nah, pasti ada yang nanya, dok kan Bandung sekarang mendung ya, jarang ada matahari gitu kan, apa tuh namanya, sering hujan, gak apa-apa dong gak pakai sunscreen. Nah, saya dulu udah pernah bahas nih tentang macam-macam sinar ultraviolet, khususnya sinar ultraviolet A yang memang sinarnya tuh panjang banget. Dia bisa menembus kaca dan juga bisa menembus awan. Jadi walaupun cuacanya lagi mendung, sinarnya bisa masuk ke bumi. Nah, kita juga bisa mendapatkan efek buruk kalau terpapar sinar UVA ini tanpa pakai sunscreen atau sunblock. Nah, beberapa pakar dermatologis menyarankan untuk kita memakai sunscreen atau sunblock itu dengan SPF 30 kayak gitu. Dimulai dengan SPF 30 seperti itu. Nah, sebenarnya saya udah panjang lebar nih ya ngejelasin tentang basic skincare. Intinya apa sih dok? Intinya sebenarnya gini, happy people, basic skincare ini fungsinya untuk supaya kita nggak latah beli semua skincare yang dikeluarkan sama semua brand. Happy people harus dengar suara kulitnya. Maksudnya suara itu happy people harus tahu kondisi kulitnya sekarang gimana. Ada masalah nggak? Apa perlu konsultasi ke dokter? Kalau misalkan nggak perlu, tipe kulitnya seperti apa yang sekarang? Seperti itu. Apakah butuh skincare yang mau kita beli itu, atau memang sebenarnya hanya pengen-pengen aja kayak gitu kan? Supaya cost kita, uang kita tidak habis, tapi kita mendapatkan efek yang maksimal. Seperti itu. Oke, jangan sampai lapar mata ya dok. Iya benar. Unyu gitu ya. Iya, karena sekarang banyak banget kan brand mengeluarkan A, B, C, D gitu kan, dengan ingredients seperti ini, dengan klaiman manfaat seperti ini kayak gitu. Padahal simpel banget ya dok, 3 tahap itu ada cleansing, terus moisturizer, dan juga sunscreen ya dok ya. Tapi saya garis bawahi lagi, yaitu untuk yang tidak punya masalah. Kalau yang punya masalah kulit, ya mau nggak mau harus konsultasi ke pakar dulu. Nanti setelah itu baru boleh untuk pakai skincare gitu. Karena skin medication itu punya waktu untuk pemakaian, nggak bisa jangka panjang seperti itu. Nah, pas banget nih dok, ada yang tanya, dia itu udah rutin nih dok pakai basic skincare, tapi ternyata keluhannya itu nggak teratasi, kayak jerawat itu nggak sembuh-sembuh. Nah, mungkin ini sudah memerlukan krim medical itu ya dok ya, atau gimana nih dok? Nah, kalau misalkan masalah happy people, misalkan jerawat nih, akne, misalkan kita bilang sedang berat gitu kan, happy people sudah pakai skincare yang ada kandungan salicylic seperti itu kan, BHA, tapi nggak kunjung sembuh. Nah, ya mau tidak mau happy people harus konsultasi ke dokter untuk diresepkan skin medication kayak gitu. Karena sebelumnya saya sudah bahas tuh dampak buruk dari jerawat yang tidak diobati secara baik atau jerawat yang berulang-ulang seperti itu. Oke dok, sekarang kita mulai ke baca-baca komentar ya dok. Yang boleh. Banyak yang tanya juga nih dok. Sebentar, kita mulai dari atas dulu ya dok. Oke, ini kayaknya mengenal dokter dari Kasan Pawi. Assalamualaikum dokter Daraku. Halo, assalamualaikum. Oke. Tadi saya kecepatan ya. Nah, jadi kalau misalkan happy people mau mendengarkan lebih lengkap lagi, boleh nih nanti nonton di YouTube-nya Klinik Alana atau di IG Live. Atau di Instagramnya ada ya Teh Siti ya? Ya, nanti kita save ya buat people. Nanti kalau misalkan tadi nggak keburu ikutan nih join, bisa lihat lagi ya nanti. Ada Ibu Supriyati Ningsih udah gabung. Halo Ibu, sekarang halo Ibu. pertama nih join Ibu. Oke, tadi udah banyak sih dok, kita cek-cek dulu ya dok. Boleh. Dari Kak Sarsa Off, kalau tipe kulit kombinasi lebih baik pakai moisturizer seperti apa ya dok?
Nah, kalau misalkan tipe kulit kombinasi, beberapa pakar dermatologis menyarankan untuk menggunakan krim atau yang light cream seperti itu. Karena kalau tipe kombinasi itu kan berapa persen ya? Pasti lebih apa tuh namanya, yang kebanyakan itu yang keringnya, paling berminyaknya daerah T-zone gitu kan. Jadi boleh kok pakai sediaan-sediaan yang krim seperti itu, boleh. Oke, jadi semua tipe kulit tadi kalau misalkan moisturizer itu butuh juga ya dok ya? Butuh semua. Walaupun berminyak ya dok ya? Karena dia kan masuk basic ya. Betul. Oke, ada yang tanya lagi nih dok dari Kak Ekalina Herliani dok. Kalau kita sudah pakai make up, menghapus make upnya bagusnya pakai micellar water dulu atau langsung pakai facial wash ya dok? Nah, makeup yang seperti apa dulu nih? Kan ada ya pasien yang memang pakai makeupnya tipis. Tapi kalau misalkan apa tuh namanya, double cleansing ini diperuntukkan untuk teman-teman yang pakai makeup yang tebel gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai makeup yang tipis, yang hanya cushion yang tipis aja gitu kan, boleh hanya dengan sabun. Tapi happy people harus sudah bisa memastikan bahwasannya sabun itu bisa membersihkan 100%. Namun saya sih lebih nyaranin pakai micellar water dulu, baru dilanjutkan dengan menggunakan water yang water base seperti itu. Nah, karena kan sekarang tuh banyak loh micellar water yang memang diperuntukkan untuk makeup waterproof. Jadi yang nggak cuman oil base aja, sekarang yang water base juga udah banyak formulanya yang katanya bisa untuk mengangkat makeup yang waterproof. Tapi kalau misalkan menggunakan sabun aja bisa, tapi memang harus dipastikan bahwasannya sabun itu dapat membersihkan secara paripurna seperti itu. Oke, yang paling penting kita gunakan cleansing dulu ya dok sebelum mengaplikasikan moisturizer gitu ya. Bener. Supaya lebih efektif ya dok ya penyerapan nutrisinya. Bener. Oke, buat happy people kalau misalnya ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar ya. Terus ada dari Kak Ayu Hertika 92 dok, kalau sudah skincare dan kulit kaya lebih hitam itu gimana ya? Gimana? Kalau pakai skincare. Kalau sudah skincare dan kulit kayak lebih hitam gimana ya? Kayak lebih hitam itu maksudnya kusam gitu ya? Mungkin seperti itu ya? Saya bingung. Perlu dianalisa. Iya. Jadi kalau misalkan hal-hal kayak gitu, saya harus tahu dulu skincare yang digunakan itu apa. Apakah memang skincare itu memang ada whitening agentnya, persentase yang dipakai di dalam kandungan skincare itu seperti apa. Kemudian yang dibilang makin menghitam itu ya kulit skincare itu kan memang diperuntukkan untuk kulit cerah, bukan kulit putih ya. Jadi memang dia mengikuti alur pigmen kita yang normal. Kita setiap manusia punya pigmen yang normal. Jadi dia mengikuti alur itu. Jadi kalau masalah ini mungkin bisa dikonsultasikan langsung karena banyak hal yang harus digali. Masuk menghitam itu apakah gosong, menghitam yang betul-betul hitam seperti itu, terus juga menggunakan skincare apa, kandungannya apa gitu kan, apakah sudah BPOM atau belum. Jadi banyak banget yang harus kita gali nih untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, sama kemarin kita sudah bahas nih dok sama dokter Uci, pilih kulit wajah glowing atau putih. Nah itu kalau yang belum nonton dulu ya. Benar. Biar kita sama persepsinya seperti apa. Dari Kak Cindy Mustika Sari kayaknya seperti pertanyaannya mirip-mirip nih dok. Dok, kalau nggak make up di rumah aja wajib nggak pakai micellar water sebelum cuci muka? Kalau di rumah aja sebenarnya kalau misalkan pakai cuci muka aja nggak ada masalah, kan kita nggak pakai makeup ya. Karena facial wash itu juga yang water base itu juga mampu mengangkat kotoran, sebum, kosmetik dan sebagainya. Kotoran, kemudian sisa-sisa sunblock itu mampu. Tapi kalau misalkan sebenarnya ini tergantung kondisi sih Teh. Jadi karena kan sabun itu berbeda-beda ya. Ada yang memang dia mampu untuk membersihkan secara paripurna. Kita juga bisa memastikan nih kulit kita memang udah bersih atau belum kayak gitu. Tapi kalau saya biasanya kalau nggak makeup di rumah saja ya saya cuci muka saja untuk membersihkan skincare pagi saya yang masih tersisa seperti itu. Tapi kalau kita makeup ya mau tidak mau harus pakai double cleansing, apalagi makeupnya waterproof ya. Iya betul banget. Nah ini masih banyak banget dok yang bertanya seperti ini. Salah satunya dari Kak Melani PS PTSR. Dok, kalau cuma diem di rumah nggak kemana-mana nih dok, tetap pakai sunscreen ya dok ya? Tetap ya. Tadi saya bilang sinar UVA itu bisa masuk ke dalam rumah melalui kaca jendela, ventilasi, kan nggak mungkin ya rumahnya nggak ada ventilasi kan, melalui ventilasi seperti itu. Jadi dimanapun berada harus pakai sunscreen kayak gitu. Oke, kita jawab-jawab yang masuk ke topik ini dulu ya dok ya. Oke dok, ada yang tanya dok, bagaimana tentang serum akne yang banyak di pasaran? Bukankah kulit yang berjerawat tidak boleh pakai serum dulu dan hanya pakai basic skincare aja?
Nah, oke. Kalau misalkan serum akne, saya harus tahu dulu nih ingredientsnya buat apa. Kalau memang ingredientsnya diperuntukkan untuk memperbaiki penyebab-penyebab jerawat. Jerawat itu banyak kan penyebabnya ya. Ada yang hiperkeratin, kemudian aktivitas bakteri, kemudian produksi sebum yang meningkat, peradangan seperti itu kan. Kalau memang ingredientsnya bisa mengobatin yang memang diperuntukkan untuk mengobatin jenis penyebab dari jerawat itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau serumnya dia kandungannya brightening, nah itu hati-hati kayak gitu. Oke, kita nggak berasa dok ya, udah 20 menit aja nih dok kita bahas tentang the power of basic skincare. Nah dok, kita udah siapin giveaway nih dok, sambil nunggu yang tanya juga. Mau kasih pertanyaan apa nih dok buat happy people? Oke, pertanyaan mudah banget ya. Saya ulang-ulang aja nih. Buat teman-teman happy people, basic skincare tuh ada 3 tahap. Tahapannya apa saja? Oke, itu tadi diulang-ulang terus ya dok. Sure. Dan semua memiliki manfaat masing-masing ya dok. Benar, dan wajib digunakan. Oke, buat happy people, kalau misalnya masih ada yang ada unek-unek, boleh komen ya di sini. Saya tertarik nih sama pertanyaan yang sebelum dulu yang ya Dokter Uci ya, yang bilang sebenarnya 10 step Korean skincare itu perlu nggak sih dok, gitu kan? Ya, Karena ya banyak juga sih pasien yang datang iritasi gara-gara mengikuti 10 step Korean skincare itu. Jadi saya pengen bahas sedikit lah di sini ya. Udah masih ada pertanyaan nggak? Masih belum dok, ini Masih banyak belum. yang jawab. Dok. Nah, mungkin bisa mengedukasi teman-teman yang memang punya stepnya banyak banget tuh di rumah ya. Teman-teman happy people, kulit kita tuh punya ambang batas penyerapan skincare, maksudnya penyerapan sesuatu yang diaplikasikan ke wajah. Kalau misalkan dia sudah mencapai ambang batas normal, otomatis krim, serum atau essence atau face oil yang kita tempelkan di kulit tidak akan terserap sempurna. Dia akan numpuk nih di atas. Akhirnya jadinya masalah, kulit kita jadi iritasi, menyumbat pori-pori jadi jerawat, seperti itu. Jadi happy people tuh intinya harus tahu ini kita butuh nggak ya skincare ini, seperti itu. Lalu skincare ini bisa dikombinasikan dengan skincare yang ingredientsnya seperti apa. Nah itu harus tahu juga ada skincare ini bisa kombinasi nggak atau harus tunggal pemakaiannya. Pemakaiannya harus malam atau pagi aja, seperti retinol dia dipakai di malam kan, karena dia fotosensitif, dan memang bahannya agak iritan seperti itu. Jadi harus tahu, jadi cuman Teh Siti saya pakai produk A nih loh, Teh Siti kulit saya bagus bersih, Teh Siti mau coba gitu kan. Kayak gitu, padahal tipe kulit kita berdua mungkin berbeda seperti itu. Sedikit aja. Kalau berlebihan justru nggak baik juga ya dok ya? Iya. Dok, ini masih ada pertanyaan nih dok dari Hasan Pali. Kalau toner itu kenapa tidak masuk basic skincare ya dok? Oke, kalau toner dari pakar itu banyak sebenarnya pendapat ya. Cuma saya ngambil ke pendapat yang mengatakan toner itu bisa iya dan bisa tidak. Kenapa? Kalau teman-teman yang kulitnya memang kering boleh pakai hydrating toner, atau teman-teman yang memang butuh eksfoliasi boleh pakai exfoliating toner. Tapi kalau misalkan teman-teman yang memang kulitnya sensitif, karena base dari toner itu alkohol ya, yang gampang mengiritan, ya kalau toner itu skip aja kalau misalkan kulit kita memang sensitif seperti itu. Jadi toner itu memang nggak masuk ya Teh Siti, karena pakar itu bilang bisa iya dan bisa tidak seperti itu. Ada kondisi-kondisi yang memang tidak diharuskan untuk pakai toner. Oke, Rika sampai sudah terjawab ya. Oke, kita cari dulu ya dok ya. Siapa tahu masih ada yang tanya. Oh, ini banyak banget dok yang jawab. Kayaknya nontonin dari awal nih ya. Jadi sampai jawabannya sama semua dok. Kita bingung nih. Karena giveaway kita hari ini menarik juga ya Teh Siti ya. BB Sunstick. Nah, BB Sunstick itu kita ada BB cream tapi udah plus sunscreen. SPF-nya juga udah 50 loh kak. Oke, banyak banget yang ini dok jawab ya. Dan kita tentuin aja ya sekarang. Boleh. Ini jawabannya tepat dan yang pertama tentunya. Jawabannya cuci muka, pelembab, sunscreen. Cukup nggak dok jawabannya? Cuci muka, pelembab, sunscreen. Coba yang kedua apa? Mendekati yang kedua apa? Ada lagi cleansing, moisturizer, protecting. Gitu aja. Oke, berarti Sarsa off. Cleansing, moisturizer, dan protecting ya. Karena cleansing itu bukan hanya yang tadi saya bilang, bukan hanya facial wash ya, juga ada makeup remover yang memang water based, oil based, seperti itu. Oke, gak kerasa dok kita udah menemani. Udah selesai?
Udah selesai dok, gak berasa ya dok ya? Oke dok, ada memberikan tips atau kesimpulan dari basic skincare ini apa dok? Oke, kesimpulannya buat teman-teman happy people, khususnya sebenarnya remaja sih ya, karena kalau ibu-ibu jarang banget. Nah, buat remaja, jangan terlalu terbawa tren gitu ya. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan uang beratus-ratus ribu atau berjuta-juta, tapi malahan yang ada permasalahan, masalah kayak gitu. Nggak sering kok saya, kita jumpain, dok saya sudah pakai skincare ini mahal-mahal, tapi kok jerawatannya dok, seperti itu. Jadi yang saya bilang tadi, kamu harus mendengar suara kulit kamu, harus tahu dulu nih tipe kulitnya, apakah memang membutuhkan skincare dengan kandungan tersebut, ada masalah kulit atau tidak, perlu ke dokter atau tidak, seperti itu. Oke, nah the power of basic skincare ini sangat bermanfaat. Iya, kalau ada yang tanya kalau misalkan basic skincare doang emang bisa cerah dok? Bisa, seperti itu. Karena kalau kulit kita sehat, otomatis cerah. Oke, tadi jawaban yang tepat itu dari Kasarsa of cleansing, moisturizing, dengan protecting. Nah nanti bisa DM kita ya untuk klaim hadiahnya. Oke dok, IG Live perdana nih dok kita 2022. Terima kasih selalu mengedukasi kita supaya kita makin pintar, lebih smart memilih produk yang sesuai kebutuhan ya dok. Tapi jangan jangan bosen-bosen ya lihat saya di depan kaca seperti itu ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat happy people yang telah join. Nantikan IG Live selanjutnya, itu pasti bermanfaat juga untuk kita ya. Oke, kalau gitu dokter Dara, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Teh Siti. Terima kasih happy people yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dadah, assalamualaikum.